Baik, insya Allah kita mulai saja, Mas Tegar. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Room Jimit pada kegiatan Wasyid Sharing Session hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Mas Tegar yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin saya sapa dulu ya Mas Tegar. Assalamualaikum Mas Tegar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Tegar? Kabarnya sehat tapi agak ngantuk-ngantuk dikit lah, nggak apa-apa lah, gas pokoknya. Insya Allah tegas terus ya Mas. Ya. Mungkin untuk Mas Tegar apa sudah siap untuk langsung menyampaikan materi? Ayo, monggo, boleh. Baik, silakan Mas Tegar, saya persilakan. Oke, bentar, izin share screen ya. Siap. Sepertinya Mas Tegar ada gangguan sinyal. Teman-teman mohon menunggu sebentar ya. Sambil nunggu, teman-teman gimana kabarnya, sehat? Sehat Mas Tena ya? Alhamdulillah sehat, Bu Lisa. Bu Lisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini ada Mas Tena, terus ada Mas Yan ya, barusan join. Sehat Mas Yan ya? Terus ada Yud. Ini udah pada kenal kan ya teman-teman ya? Terus ada Mbak Farah. Mbak Farah nih dari tim riset. Nah, ini Mas Tegar udah join. Ya, maaf tadi itu kelempar ya. Iya, sinyal. Enggak, silakan. Udahkah? Udah ada kelihatan. Udah ya, oke. Ya, udah ya, kelihatan ya. Aman, Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Thank you waktunya di Jumat ya. Mau join, kita belajar bareng ya, diskusi sharing bareng. Hari ini insya Allah nanti ke depan, sebenarnya ini intro ya, harapan saya nanti ya barangkali Mbak Lisa dan teman-teman tertarik dengan bisnis gitu ya, akan ada series selanjutnya lah. Ini untuk hari ini saya coba untuk ngasih
pancingan lah supaya teman-teman ternyata sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai orang yang suka dengan literatur itu bisa juga ya ada aspek bisnisnya gitu ya. Makanya judul saya hari ini itu Business Development on Think Tank gitu ya. Dan ini judul juga dadakan kemarin di Tembak gitu. Oke, jadi intronya adalah ini buku sih, saya capture buku gitu bahwa hari ini tuh think tank tuh meningkat ya, banyak banget di dunia ya. Di dunia ini banyak banget, di Indonesia aja banyak banget gitu ya. Dan mereka itu di semua sektor, bahkan di semua bahasan ada think tanknya masing-masing. Bahkan akhirnya ada wasit gitu ya, di bahasan filantropi dikhususkan di wakaf gitu kan. Nah artinya ya perkembangan think tank ini masif ya, masif sekali gitu. Nah tapi ini di tahun 2015 ya, dia ngomong bahwa ternyata think tank itu butuh inovasi gitu ya, untuk dia itu innovate their business model gitu. Jadi basically teman-teman, kalau teman-teman yang belajar manajemen gitu ya, saya juga sedang belajar manajemen sih, sebelumnya kan basicnya ekonomi gitu. Nah ternyata sekumpulan orang tuh harus bisa dikatakan sebuah entitas bisnis gitu. Bisnis itu kan profit ya, profit tuh nggak harus nilainya uang gitu, tapi dia saling tukar menukar benefit. Nah di situ udah bisa disebut sebagai suatu entitas bisnis gitu. Nah, sebelum ke intinya kita harus tahu dulu sebenarnya think tank ini apa gitu ya. Kalau dari saya sendiri dan beberapa literatur, think tank itu bisa ketemu beberapa definisi ini. Yang pertama ya public policy research analysis. Jadi memang think tank itu dari dulu ya, klasiknya memang public policy research gitu ya. Jadi ada kebijakan, pos dan pra dan post dan evaluasinya kayak gimana. Nah di situ sebenarnya peran think tank gitu. Nah artinya kan end to end ya, dari hulu sampai hilir bahkan gitu. Terus yang kedua, kalau boleh saya definisikan, think tank itu ya organisasi yang konsennya pada general policy oriented research gitu ya. Jadi penelitian, terus analisis dan juga advice ya, nasihat atau masukan pada domestik atau international isu. Jadi isu apapun tuh sebenarnya ada peran think tank yang sangat krusial di situ. Nah, think tank ini kayak wasit dan yang lain gitu ya. Sebenarnya dia tuh independent role gitu lah. Jadi dia bebas sebenarnya, bebas untuk mengkritiki, bebas untuk memberikan masukan kayak gitu. Nah, karena bebas ini berarti ada keunggulan ya, ada strength point di sini. Yang ketiga, definisi think tank bagi saya ya enabler ya. Enabler untuk policy maker gitu ya. Jadi apapun akan ada kebijakan apapun ya harusnya lewat think tank dulu. Think tank diundang untuk duduk bersama dan membahasnya gitu. Terus jangan salah ya, kita tidak melulu berbicara terhadap stakeholder ya, terhadap power ya, stakeholder yang punya power. Kita tuh juga bisa katakan think tank itu sebagai epicentrum informasi publik. Nah, jadi kenapa kok saya bilang epicentrum? Karena pusatnya harusnya di think tank. Think tank itu jembatan antara akademisi dan policy making gitu ya. Nah, jadi think tank itu juga penerjemah yang handal pada isu tertentu dengan bahasa yang understandable, reliable, dan accessible. Jadi kalau misalkan saya gitu ya, orang daerah gitu ya, nggak tahu tuh apa gitu kan, kebijakan tertentu dibuat. Nah seharusnya think tank itu punya rules untuk menerjemahkan itu menjadi bahasa yang ringkas dan menyenangkan gitu. Menyenangkan tuh dalam artian ya gampang banget kita pahamnya. Nah dari itu ya, itu menurut saya ya, definisi dari think tank itu. Jadi nggak melulu membuat yang simple menjadi rumit gitu. Bahkan seharusnya kita tuh mensimplifikasi sesuatu yang rumit gitu loh. Nah kalau di ekonomi, simplifikasi itu kan dalam bentuk modeling kan, modeling econometrics atau mathematics gitu. Yang paham ya hanya orang-orang yang tahu econometrics dan mathematics gitu. Sementara orang awam gitu, nah itu jarang akhirnya difahamkan gitu. Nah pun akhirnya difahamkan akhirnya oleh media massa gitu, di mana media massa itu sometimes juga referensinya liar gitu. Jadi ya ini ada peran think tank di sini. Nah ini update-nya ya. Jadi kalau saya boleh menurut saya ada 4 indikator ya update think tank dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sekarang gitu. Nah yang pertama funding gitu, karena saya orang bisnis dan saya orang finance gitu. Yang pertama funding gitu. Dulu tuh
think tank tuh erat sama long term funder gitu. Jadi fundingnya tuh cari seseorang atau entitas atau siapapun lah yang dia itu mau funding sejumlah uang dalam jangka waktu yang lama sekali. Nah sekarang udah berubah teman-teman. Sekarang tuh lebih ke short term project dan funding gitu ya. Jadi dari sini nanti semoga teman-teman tahu ya bahwa think tank tuh dinamis akhirnya gitu ya. Meskipun ada juga ya think tank yang umurnya udah lebih dari 50 tahun dan sentris banget gitu ya, sentral banget di negara ini misalnya. Nah itu dia punya funder yang long term gitu. Terus yang kedua indikatornya adalah positioning gitu. Kalau dulu itu think tank itu ini ya broker knowledge gitu ya di industri gitu. Jadi ya wes tukang jualan gitu ya, jualan knowledge gitu. Nah kalau sekarang gitu kita berusaha untuk jadi part gitu ya, global marketplace of ideas gitu ya. Karena marketplace maka kita hanya bisa offering gitu ya, menawarkan ide kita di marketplace gitu dan global marketplace gitu. Contohnya aja di Wasit gitu ya. Wasit kan skopnya juga nggak nasional ya, nggak domestik Indonesia aja, nyatanya juga internasional. Dan pasar itu adalah pengguna kita ya, pengguna think tank itu sebagai orang yang sedang cari di marketplace. Yang menurut saya meskipun belum ada marketplace think tank, tapi sebenarnya secara konsep ya ini marketplace aja. Misal saya punya perusahaan gitu ya, saya mau ada analisis tertentu, saya bisa milih kan, ada banyak kompetitor di situ kan. Maksudnya ada banyak opsi untuk memilih think tank mana yang bisa saya percaya. Artinya saya akan masuk ke marketplace itu gitu. Terus indikator yang ketiga itu daily mindset. Jadi setiap hari itu kayak gimana sih gitu. Kalau think tank yang zaman dulu tuh ya tradisional akademik centric gitu ya. Semua balik lagi ke literatur yang ada gitu. Ya wis, akademik banget. Nah, sementara sekarang itu lebih ke mau incorporate inovatif strategi. Jadi bisa bauran gitu ya. Bauran strategi inovasi. Jadi enggak akademik centric juga, somehow dan sometimes kadang-kadang think tank itu juga harus tahu gimana perkembangan zaman gitu dan akhirnya melihat sebuah masalah itu dari perspektif yang sangat heterogen gitu ya. Nah, yang terakhir adalah manpower. Artinya apa? Manpower di sini ya bisa dikatakan CEO-nya atau direkturnya kayak gitu-gitu ya. Kalau think tank zaman dulu ya sentralistik gitu. Siapa sih sebenarnya direktur dari think tank A, think tank B? Nah, itu akan dilihat nanti. Kredibilitasnya. Nah kalau sekarang desentralistik gitu. Artinya apa? Teman-teman yang peneliti yang gabung di Wajid gitu ya, harapan kita gitu ya di think tank, karena di think tank desentralistik sekarang ya teman-teman harus berkembang gitu. Jadi kalau ini namanya holokrasi gitu. Kalau teman-teman itu agile dan berprestasi secara sendiri, artinya gini, kalau teman-teman bisa reach target teman-teman dan terafiliasi dengan Wasit itu otomatis akan naik sendiri gitu. Nah itu yang saya sebut dengan desentralistik. Itu ya beberapa update lah perbedaan think tank zaman dulu dan sekarang gitu ya. Terutama post pandemik ya, post COVID ini ya otomatis langsung berubah sama sekali gitu. Jadi think tank ini sangat butuh inovatif strategis di beberapa part ya. Apa aja sih gitu ya. Kalau hemat saya yang pertama ya manajemen gitu. Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah cara komunikasi ya. Cara komunikasi kita akan coba bahas juga. Yang ketiga financing gitu ya. Nggak bisa lah dipungkiri. Pun se-volunteering apapun ya, think tank itu dia juga butuh sewa website, sewa Zoom mungkin, dan sewa-sewa yang lain yang di situ perlu duit gitu ya. Jadi sorry teman-teman, disclaimer-nya nanti kalau semisal detik ini ke depan kok ngomong duit terus ya karena saya orang finance gitu ya. Terus yang keempat kita butuh teknologi ya. Jadi think tank itu butuh teknologi yang tidak merusak kualitas dan penelitian dan publikasinya. Artinya jangan sampai itu cheating gitu ya. Teknologi itu jadi support kita ya, jadi support untuk semakin meningkatkan kualitas. Dulu mungkin data itu udah sekunder yang susah ya, sekarang lebih data ya. Jadi penelitian dapat didata ya, itu
Halo teman-teman, masih Tadi ya Mas sempat Aman ya? hilang, tapi sekarang udah. Oke. Nah, sekarang kita bahas manajemennya gitu ya. Di think tank itu kayak gimana? Nah, oh udah ya. Sekarang udah ya. Terakhir sampai mana ya? Ini udah? Udah, ini udah sih. Udah ya, oke. Nah, aku lanjutkan ya, bahas satu persatu manajemennya, komunikasi, keuangan, dan teknologinya kayak gitu. Jadi di sisi manajemen gitu ya, leadership of think tanks gitu ya, semua kan akan menjadi pemimpin lah sebenarnya di think tank itu ya. Terlepas itu dia pengurus, peneliti, associate dan sebagainya. Tapi semuanya itu sebenarnya pemimpin atas karyanya sendiri di think tank. Itu ya harus berubah gitu ya. Hari ini tuh ya, ini based on research gitu ya. Hari ini tuh think tanks not only needs scholars gitu ya, nggak hanya butuh akademisi ya, scholars gitu, tapi juga butuh manajer gitu. Artinya memang harus ada yang daily operational gitu, dan ada yang project based gitu, dan ada juga yang dia itu hanya mengkaji gitu. Artinya masing-masing roles itu sangat diperlukan di situ. Nah, dan yang membuat kita beruntung hari ini tuh everyone can be a think tank gitu ya, meskipun virtuality gitu ya. Ya nyatanya kan hari ini kita semua wajib misalnya, contohnya wajib kan virtual gitu ya, remote, dan wajib boleh banget disebut udah sangat pantas disebut sebagai think tank gitu. Nah, yang kedua adalah strategic communication gitu ya. Nah, setidaknya itu paling minim ya. Setidaknya tuh paling minim ada 3 pihak strategis dalam komunikasi di think tank gitu ya, dan harapannya teman-teman tahu ini gitu. Jadi kalau teman-teman karena ini skupnya business development gitu ya, kalau nanti teman-teman menjumpai ketiga pihak ini, tolong dicoba untuk di-maintain gitu ya. Yang pertama donors tuh yang dia dengan rela ataupun dengan syarat gitu ya, mau menginvestasikan sejumlah entah investasi atau hibah ya, atau apapun itulah yang dia mau menggelontorkan sejumlah dananya ke kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah policy makers gitu. Nah, kita juga perlu untuk approach policy makers gitu. Dan think tank kayaknya nggak bisa ya. Think tank nggak bisa kalau nggak dekat dengan policy makers gitu ya. Karena basically secara definisi kita tuh mengevaluasi dan memberikan ya end to end lah, dari hulu sampai hilir selalu bersentuhan dengan policy makers. Dan yang ketiga adalah general public. Nah, general public ini kalau saya memberikan contoh hari ini ya, society gitu ya, society semuanya. Artinya apa? Impact dari sebuah think tank itu dilihat dari seberapa besar perubahan atau perubahan setelah ada think tank itu gitu. Misal katakan Wajid gitu. Nah, kalau saya bilang Wajid, maka general public yang terekspos oleh Wajid adalah mereka menjadi well known terhadap wakaf gitu. Dan top of mind ketika mereka tahu wakaf itu adalah Wajid gitu. Jadi cara berpikirnya BD ya, business development, menurut saya kayak gitu. Nah, jadi sebuah lembaga think tank itu harus mampu menyampaikan informasi analitis yang dijanjikannya secara tepat waktu dan efektif. Sekarang itu yang paling penting itu adalah tepat waktu dan efektif. Nah, maksudnya tepat waktu tuh kalau misal ada isu ya jangan dimolor-molorin. Soalnya kalau nggak tepat waktu ya nanti isunya keburu basi gitu ya, keburu dingin gitu. Nah, efektif itu efektif penyampaiannya. Misalkan ada part-part tertentu yang kita tuh harus menggelar diseminasi besar gitu ya. Ada kondisi yang kita hanya perlu publish di media massa gitu. Tapi media massa yang traction pembacanya banyak gitu. Nah, itu kita akan di BD nanti ke depan akan juga mengkaji dan membuat matriks bagaimana cara penyampaian yang efektif ini kepada society kayak gitu. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan juga oleh think tank hari ini adalah blogging ya. Ini kayaknya harus deh gitu. Nggak ada lagi no excuse untuk blogging ya, yang aktif gitu. Penggunaan media sosial yang aktif dan kayaknya saya sih apresiasi Wajid 1 bulan terakhir lah, 30 hari inilah, itu tuh keren banget, media sosialnya masif dan jalan gitu ya. Nah, sekarang mulai
ada lagi harusnya ada forum interaktif online. Nah, ini sebenarnya webinar ini harapannya ya interaktif online. Nah, dan infografis. Nah, infografis ini bisa dalam bentuk apapun lah kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah komunikasi yang harus dibuat dan harus ada. Ini wajib paling minim ya. Kondisi paling minimumnya harus ada ini gitu. Dan dalam membangun think tank secara bisnis gitu ya, itu selalu ingat begitu sebuah lembaga think tank itu mendapatkan perhatian publik ya, secara langsung ataupun tidak, itu akan meningkatkan profil donor mereka. Nah, kalau ditarik ke belakang, maka kalau semisal kita atau think tank itu butuh donor yang baik, maka kita sudah harus punya traction yang baik juga. Karena donor itu juga melihat bagaimana impact-nya ke depan lah. Kayak gitu. Misal kalau kita bahasnya kasusnya Wajid ya, sebenarnya potensial donornya sangat besar gitu. Cuman dari sisi BD kita hanya harus mengemasnya menjadi sebuah compile file yang enak dibaca oleh stakeholder atau partner kita. Nah, lanjut ya. Lalu gimana sih think tank itu bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa menghasilkan uang. Nah, think tank itu biasanya di funding ya, biasanya itu kombinasi antara donasi ya, wealthy individuals. Hari ini tuh kita harus cari juga wealthy individuals yang dia itu merasa terafiliasi dengan think tank tertentu kayak gitu ya. Dan ada juga personal contribution. Nah, personal contribution di sini termasuk nanti nggak tahu gimana ini ya, kalau di Wasit kayak gimana, mungkin bisa contribution fee misal ketika menang grants atau apa gitu. Kalau di tempat think tank yang lain yang saya juga terafiliasi, kita setiap project kita ada contribution fee yang harus disetorkan ke lembaga kayak gitu. Nah, dan tentunya ini dengan ini ya accepting government grant gitu ya. Nah, dan tentu ke depan gitu ya, think tanks itu harus punya marketplace sendiri. Artinya ketika publish artikel gitu ya, studies or even draft legislation atau apapun lah itu, yang sifatnya white paper itu bisa menghasilkan uang juga, bisa menghasilkan cash inflow untuk think tank itu sendiri, sehingga sustainability dari sisi keuangan itu juga terwujud kayak gitu. Nah, lanjutnya itu tadi kan ini secara general ya, secara konvensional kayak gini, think tanks tuh kalau mau bisnis modelnya kalau mau dapat duit kayak gini ya, dapat income. Tapi kita juga harus memikirkan inovasi fundingnya kayak gimana gitu ya. Aku ada kutipan ya dari Benjamin Franklin gitu. Ya kan, in this world nothing can be said to be certain except death and tax gitu kan. Nah itu kan kalau di dunia ini, tapi kalau misal di think tank gitu ya, itu yang menjadi faktor pembunuhnya itu faktor ketidakpastiannya itu yaitu kematian dan short term project funding. Nah hari ini kan linear dengan yang saya sampaikan di awal bahwa think tank itu sekarang harusnya mencari short term project funding sebanyak mungkin gitu. Nah, gimana cara maintenance-nya? Nah, itu nanti kita bahas di sesi atau di kesempatan yang lain ya, supaya waktunya juga pas gitu ya, karena udah 24 menit juga. Nah, sehingga ini kita masuk ke Wasit gitu ya. Alat-alat apa aja yang bisa dipakai di Wasit atau think tank yang lain gitu. Nah, karena manajemen think tank hari ini adalah kombinasi yang lebih dinamis, maka dan tidak hanya akademik sentris gitu, kita perlu namanya CRM gitu ya. Kita perlu belajar CRM. Apa sih CRM itu ya? Customer Relationship Management. Terus yang kedua kita harus belajar tuh apa yang disebut dengan Salesforce. Karena saat ini tuh kan kita masuk ke marketplace of ideas. Jadi mau nggak mau harus ada orang atau kita sendiri harus belajar bagaimana menjadi Salesforce yang baik gitu. Terus yang ketiga kita harus punya produk yang fit gitu. Produk market fit-nya juga harus dites gitu. Nah, nanti gimana caranya bikinnya? Nah, masing-masing dari yang terakhir adalah fearless organization. Nah, fearless organization itu adalah culture ya atau behavior dalam organisasi di mana satu orang individu dengan yang lain itu tidak sungkan lagi untuk memberikan kritik dan menerima kritik gitu ya.
Nah, misalkan saya gitu ya, saya orang baru, terus saya mengkritik orang lama di Wajid atau memberikan input ya baik itu negatif atau positif ke Wajid. Nah, itu kalau udah nggak ada barrier gitu ya, meski tapi tetap pakai etika ya. Kalau udah nggak ada barrier itu dan saling menerima, nah di situ biasanya nanti akan growth gitu ya organisasinya. Nah, poin 1 sampai 4 ini bisa jadi 4 sesi teman-teman gitu. Jadi makanya saya untuk kesempatan kali ini ya perkenalan aja gitu bahwa bisnis development dalam think tank itu layaknya juga membangun sebuah bisnis secara general ya yang berlaku dan valid di hari ini gitu. Jadi empat alat-alat ini harus ada gitu dan kita coba upayakan untuk ada kayak gitu. Nah, singkatnya CRM tuh kayak gimana? Nah, kayak gini ya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada 4 area gitu ya. Ada area support, area marketing, sales sama orders gitu. Dan di masing-masing area ini ya ada masing-masing subnya lagi gitu. Tapi ini sebenarnya dihandle oleh 1 orang, 2 orang juga udah jadi kayak gitu ya. Nah, jadi misalkan di sales gitu ya. Sales tuh ya delivery produk gitu dan produk invoice-nya ada di sana. Jadi kebanyakan think tank itu dia bisa jualan tapi kadang-kadang sungkan untuk menagih gitu ya. Jadi memang harus ada orang yang atau ada rules ya. Saya nggak bilang orang lah yang dia bisa deliver produk dan juga mampu menagih produknya kayak gitu ya. Nah, misalkan di support gitu ya. Nah, di support tuh juga kita harus mulai campaign gitu ya. Sesuatu yang kalau kemarin kan Green Walk Off. Nah, itu udah bagus banget gitu ya. Itu harusnya ini circle ya, teman-teman. Ini circle dan Wajid itu punya semuanya gitu. Tinggal di plottingkan sesuai dengan matriksnya. Kayak gitu ya. Ini contoh CRM. Jadi marketing itu nanti diteruskan ke sales, nanti ada orders lagi di support gitu kan, ada yang bagian support gitu ya. Nah, dan ini circus yang terus menerus berputar kayak gitu. Nah, kalau mau di breakdown lebih ini ya, lebih detail gitu ya. Jadi CRM tuh sebenarnya adalah satu siklus di mana kita maintain klien kita gitu ya, maintenance klien kita. Nah, klien kita ada siapa sih? Ya tadi 3 tadi ya, ada donors, policy maker, sama society ya, public gitu. Nah, semua punya caranya masing-masing gitu. Tujuan kita adalah tetap di akhir ya, repurchase supaya kita tercipta sustainability. Nah, sekarang Salesforce by the way. Nah, di sini ribet ya teman-teman. Tapi sebenarnya Salesforce ini kaitan ini penting ya. Tapi kalau disederhanakan juga sangat bisa. Di sini kira-kira ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 poin gitu ya. Yang di situ tuh tetap menjalankan kayak tracking activity gitu ya. Terus appointment scheduling ya kita sudah jalankan itu. Nah, yang paling penting yang mungkin saya akan tegas lebih kasih banyak waktu di sini di slide ini adalah sales pipeline management. Nah, jadi kan teman-teman kan udah biasa ya bikin pipeline. Pipeline itu rencana kerja lah. Nah, rencana kerja yang langsung objektif. Misal kalau semisal BD gitu ya, business development di think tank ya, siapa aja sih partnership yang kira-kira dapat kita tuh menghasilkan output ya, outcome dalam bentuk apapun. Yang pertama mungkin dalam bentuk mata uang ya, dalam bentuk income untuk lembaga. Terus ada juga yang bentuknya partnership co-branding gitu ya. Artinya bisnis think tank itu juga perlu co-branding. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet bikin produk, tapi ketika partner kita bikin produk kita tinggal rebranding. Nah, ini teman-teman harus punya pipeline manajemen yang jelas kayak gitu. Nah, tentunya di sini nanti ada prioritas juga, terus ada assignment juga kayak gitu, dan pada akhirnya ada reporting. Nah, harus siklus ini harus berjalan juga di think tank gitu. Hilang ya suaranya. Iya, Bu.
Halo teman-teman, Suaranya hilang ya? Mas. Halo, Terakhir, ya, yang ribut terakhir ya? sampai mana ya? Oh, ribut, oke, sebentar. Oke, punten ya. Tapi slide-nya aman ya? Slide-nya kalau sekarang masih loading sebentar. Udah ya? Sudah terlihat. Oke, tadi, nah, halo, jelas ya? Sorry Jelas, Mas teman-teman. Tegar, aman. Ya, saya terlalu bersemangat sampai nggak kelihatan. Oke, nah tadi sini sudah belum ya? Sudah, Mas. Selanjutnya berarti. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman tempatkan diri sendiri sebagai sales force sebenarnya gitu. Jadi kalau semisal teman-teman tuh dapat julukan sales tuh jangan minder ya, karena ya setiap kita tuh sebenarnya sales atas diri kita sendiri gitu kan. Kita lagi jualan apa yang kita punya kayak gitu. Nah, di prosesnya Salesforce itu kita yang harus dilakukan adalah pre-sale preparation. Nah, jadi aktivitas sebelum kita melakukan penjualan. Kalau di think tank artinya kita approaching ya, kita siapin deck-nya, kita siapin materi dan sebagainya, kita siapin PIC-nya, kita siapin target dan sebagainya ya, budgeting-nya, barangkali ada budget yang harus disiapkan supaya project ini goal kayak gitu. Terus yang kedua kita prospecting gitu. Nah, artinya prospecting ini gini, kita punya pipeline ya, lalu kita coba untuk membreakdown pipeline itu, dan kita coba untuk menyisipkan lah. Kalau saya bilang, kalau di business development itu kita menyisipkan orang ke partner kita ya, ke calon partner kita supaya tercipta intimacy gitu ya. Hubungan yang udah nggak sungkan lagi gitu, jadi akrab gitu. Nah, itu udah mulai prospecting. Jadi prospecting itu nggak harus melulu urusan ngejual gitu. Nggak harus ngomongin duit terus, tapi kita bisa gali apa hobi partner kita, apa ketertarikannya dan sebagainya. Kita gali informasinya sekaligus kita cross selling kayak gitu ya. Nah, lalu kita pre-approach. Nah, biasanya pre-approach di sini kita udah ngasihin kayak gini misalkan company profile ya. Company profile artinya calon partner kita tuh sudah mulai tertarik gitu ya, dan sudah matching ya. Matching itu gini, sebenarnya apa yang ada di ini, kebutuhan apa yang ada di calon partner kita dan apa yang kita punya. Nah, di pre-approach ini penting banget. Disinilah sebenarnya kita matching klop apa yang bisa kita isi dari kemampuan kita untuk kebutuhan mereka kayak gitu. Nah, kalau udah ketemu tuh ya 1 poin 2 poin, nah di sini approach and sales presentation. Nah, di approach dan sales presentation ini bukan fatal, kritis banget ya. Di sini tuh usahain sedetail mungkin, tapi nggak bikin mereka order untuk presentasi kedua. Usahain kayak gitu. Jadi di prospecting sama pre-approach inilah kita filteringnya. Jadi kalau misal teman-teman katakan selama ini udah approach partner gitu ya, ini di bisnis, di apapun lah gitu ya, approach partner atau approach calon mitra gitu ya, kok masih ada besok presentasi lagi ya, saya masih belum jelas. Nah, itu masih di pre-approach teman-teman, belum di approach dan sales presentation. Karena kalau udah approach dan sales presentation ini probability-nya untuk deal itu udah lebih dari 50% gitu. Nah, habis itu baru post-sale activities. Nah, post-sale activities nih covenant lah. Kalau boleh saya bilang, covenant itu adalah catatan-catatan tertentu sampai term sheet lah. Sampai dia itu akhirnya mau assignment ya, mau tanda tangan kerjasama dan akhirnya closing. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi prosesnya. Lalu gimana sebenarnya BD ya, business development, yang ujung dari business development itu sales gitu ya. Ini ada dua konsep ya dalam bisnis gitu ya. Di think tank pun juga sama. Itu cara
approaching sampai deal. Nah, ini ada yang namanya funneling, ada yang namanya pipeline gitu. Nah, kalau saya jarang pakai yang funneling. Saya lebih sering pakai pipeline gitu. Yang ujungnya itu retention, tapi bukan nggak loyal biasanya. Saya sih nggak peduli sama loyalitas gitu ya. Saya sih lebih ke repurchase atau retention aja kayak gitu. Jadi kalau saya misal trade wasit gitu ya, saya bakalan melakukan pipeline gitu ya. Jadi saya akan lakukan kontak dulu, lalu qualification tuh matching tadi ya, kebutuhan sama kemampuan kita, terus kita lakukan meeting gitu ya. Terus kasih proposal, ya proposal ini meeting dan proposal ini pre-approach, lalu nanti presentation sama approach itu di closing, terus nanti akhirnya retention gitu ya. Nah, ini dua pendekatan ini nggak ada yang salah gitu. Ada yang pakai funneling juga gitu ya. Biasanya kalau funneling ini ya prosesnya jauh lebih lama gitu karena kita harus numbuhkan awareness dulu, terus menciptakan interest kepada kita gitu ya, interest publik atau calon mitra terhadap kita, terus ciptain intention juga, terus dievaluasi, mereka akan mengevaluasi apakah butuh apa enggak ya gitu. Nah, kalau di pipeline itu kita cenderung untuk memaksa gitu, secara halus memaksa untuk beli gitu ya. Terus dia akan mengevaluasi gitu. Kalau misal dia butuh, dia akan beli. Kalau udah beli, dia biasanya akan loyal. Nah, kalau di pipeline enggak, karena kita enggak menciptakan awareness ya, kita lebih cenderung jemput bola ya, lebih agresif kalau di pipeline, lebih agresif dan memang enggak loyal. Ujungnya enggak loyal, tapi retentionnya bagus kayak gitu. Nah, ini bukunya ya, nanti coba teman-teman cari gitu ya, The Fearless Organization gitu ya. Di sini menurut saya sangat cocok untuk kondisi hari ini di organisasi yang remote gitu ya, dan founder atau leaders itu memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada membersnya untuk berkreasi gitu. Jadi ini bisa dibaca gitu ya. Nah, ini lalu mengkerucut. Halo teman-teman, masih aman ya? Aman, Mas. Aman, sip. Nah, ya, karena biasanya saya pakai Zoom ada itunya ya, ada apa sih, mini itunya loh, Windows-nya gitu. Kalau di Google Meet layar semua, jadi takutnya nggak kesampaikan. Nah, terus mengkerucut ya, lalu gimana di wasit gitu. Nah, di wasit ini sebenarnya saya kutip dari slide yang udah saya share juga gitu ya di teman-teman gitu. Kalau saya boleh identifikasi wasit ini saya bagi jadi kayak gini ya. Jadi ada yang sifatnya itu akademik, sentris gitu ya. Jadi output penelitian, output artikel gitu ya, output diseminasi, media rilis gitu. Yang by the way itu sebenarnya bisa jadi cash out gitu ya, membutuhkan budget ya, dan itu bisa tapi menciptakan awareness bahwa ada wasit gitu ya. Nah, terus ini harus dikerjakan teman-teman. Ini harus dikerjakan, dan mau nggak mau ini ada supaya tim sales gitu ya, yang langsung hubungannya peer to peer atau ke B2B gitu, punya power gitu. Nah, di sisi yang kanan yang kuning itu kita ciptakan wasit School of Waqaf gitu ya. Jadi di sini sebagai Waqaf, di sini School of Waqaf ini kalau saya itu sebagai ini proxy gitu ya. Kalau semisal wasit itu mungkin brandnya kurang bisa determinasi ke pasar, barangkali School of Waqaf itu bisa sebagai proxy dari wasit gitu loh. Dan barangkali bisa membesar gitu ya, karena potensi di luar orang tuh pengen belajar gitu, pengen belajar wakaf tuh kayak gimana. Ada yang pengen belajar, ada yang diharuskan belajar dan paham wakaf tuh kayak gimana misal. Dan yang kedua adalah retails gitu. Nah, karena teman-teman ini remote, harapannya teman-teman itu sebagai agen gitu ya, perpanjangan tangan. Teman-teman tuh sebagai sales force gitu ya, sales force dari wasit gitu, sehingga nanti wasit tuh ada di seluruh daerah di Indonesia gitu. Dan ketika kita di pusat itu dihubungi untuk kemungkinan partnership oleh daerah, maka kita akan PIC-kan ke teman-teman yang ada di daerah kayak gitu.
Nah ini sederhana sebenarnya, cuman kalau ini di breakdown, ya ini 1 tahun nggak habis kayak gitu ya. Itu ya. Ya ini ternyata slide terakhir dari saya, beberapa materi di atas ya dari sini gitu. Nanti saya silakan baca. Jadi kalau di think tank itu ada buku panduannya ya, yang bikin McGinn gitu ya. Dia expert di evaluasi think tank. Dia juga punya survei think tank seluruh dunia gitu. Dan kebanyakan think tank itu bikin SOP-nya dari bukunya McGinn gitu ya. Ya itu sih paling yang bisa saya share. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada sesi sesi tanya jawab atau masukan atau apapun, yuk kita diskusi bareng-bareng. Monggo. Baik, terima kasih banyak Mas Tegar atas sharing sessionnya. Alhamdulillah sangat gamblang sekali ya apa yang sudah dijelaskan sama Mas Tegar. Mulai dari apa itu lembaga think tank yang salah satunya itu Wasit yang sedang kita kembangkan sekarang ini. Nah, kemudian banyak nih strategi yang bisa digunakan oleh lembaga think tank untuk terus bertahan. Nah, mungkin selanjutnya langsung saja kita sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau boleh raise hand saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya mau tanya Mas Tegar. Oh ya, silakan Mas Yan. Ya, terima kasih Mbak. Mas Tegar, yang mau saya tanyakan gini Mas, kalau misal nih saya atau teman-teman yang lain mau bikin sebuah lembaga think tank, nah kalau menurut Mas Tegar ini kiat-kiat atau strateginya gimana Mas, agar lembaga think tank yang kita bikin ini punya sebuah diferensiasi atau punya keunggulan yang berbeda dengan lembaga think tank lainnya Mas? Yang saya maksud dari sisi apa Mas yang perlu ditonjolkan? Apakah dari sisi SDM-nya atau dari sisi marketingnya Mas? Terutama bagi lembaga think tank yang baru awal-awal berdiri gitu Mas, Mas Tegar. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Yan pertanyaannya. Ya, mau Mas Tegar boleh langsung dijawab. Halo. Ya, makasih Mas Yan. Semoga ini nggak menggurui ya. Kalau pengalaman saya gitu ya, bangun think tank, ya saya ada think tank ya, riset namanya riset.org.id gitu. Nah, itu dibangun dengan cara mengakuisisi sebenarnya. Jadi ada Mas Tegar, apa terdengar? Kumpulan teman-teman ya, anak-anak muda gitu ya, tapi dia nggak punya. Halo, terdengar? Iya Mbak. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Jelas Mas Tegar. Oke, Dengar Mas. Saya lanjutkan ya. Kalau pertanyaannya apakah SDM-nya dulu atau marketingnya dulu? Kalau saya SDM-nya dulu, karena apa? Think tank ini kan bisnis jasa ya. Bukan aku. Ini ya disclaimer ya. Kalau selalu ngomong bisnis saja gitu. Menurut saya think tank ini ya produknya itu produk jasa gitu. Nah, tapi kalau saya lihat Wajid gitu, ini ada potensi produk jasa dan dia punya produk barang gitu ya. Nanti kedepannya punya produk barang. Nah, dan mesin dari think tank itu sebenarnya SDM-nya gitu ya. Manusia-manusianya, penelitinya, manajernya gitu. Nah, gimana caranya supaya orang-orang di dalamnya itu sukses gitu ya? Gini, karena kalau misal kita bikin think tank, itu pertama kita harus tahu dulu kita tuh masuk ke pasar yang mana dulu gitu. Misal sosioekonomi gitu, itu udah banyak banget gitu. Dan semua orang bisa bikin think tank. Nah, coba cari yang kalau semisal di Wajid gitu ya, atau Mbak Lisa gitu ya, yang memang studinya itu wakaf ya, itu bikinlah yang kita tuh memang punya diferensiasi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, terus habis itu build orangnya gitu ya, SDM-nya di build
jangan semua peneliti harus ada yang manajerial gitu ya, karena biasanya kalau peneliti disuruh manajerial gitu ya bisa sih, tetap bisa, cuman nanti fokusnya kurang gitu. Jadi tetap harus ada manajerial, harus tetap ada yang peneliti. Nah setelah itu kalau udah 1 tahun biasanya, 1 tahun think tank itu dibikin, mulai untuk brand awareness ya. Jadi mulai marketingnya gitu, mulai ngasih tahu di publik bahwa ini loh ada think tank A gitu. Lewat apa channelnya banyak banget gitu. Bisa lewat channel profesional kayak LinkedIn gitu ya, bisa lewat diseminasi secara offline gitu. Jadi ada yang sifatnya itu terkenal di kalangan akademisi, tapi juga terkenal di kalangan society yang lain gitu ya, yang orang awam yang lain kayak gitu. Jadi marketingnya harus tetap 2. Nah kalau di kalangan akademisi kan matriksnya gampang ya teman-teman. Matriksnya adalah ya kalian think tank itu sering-sering publikasi gitu aja ya kan, sering-sering publikasi. Terus habis itu bikin paper, terus paper yang akreditasinya baik dan sebagainya. Intinya adalah tulisannya bermanfaat. Nah, sementara kalau semisal di kalangan society adalah project, teman-teman. Ya, project. Nah, project itu kayak gimana? Project itu kayak misal internship, ya kan? Terus habis itu yang kedua kita kayak kayak misal ada project kayak kemarin Green Walk Off gitu. Nah, itu sebenarnya channel yang sangat strategis untuk kita bisa nge-branding bahwa isu terkini itu kita ada di situ. Terus kayak kemarin ya, Wasit itu ada di G20 G20 kan. Nah, itu tuh raw material yang sangat bagus untuk kita nge-branding ya, membangun branding bahwa Wasit itu dipercaya gitu. Nah, sekarang tinggal masif untuk akuisisi di media massa, misalnya media sosial gitu, sehingga masyarakat itu tahu. Jangan cuma yang tahu akademisi aja kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kalau semisal setiap orang di dalam think tank itu punya kontribusi ya dan punya nama baik, biasanya think tanknya juga ikut naik kayak gitu. Gitu sih paling Mas Yan kalau dari aku ya. Ya, terima kasih Mas Tegar. Terima kasih Mas Tegar dan juga Mas Yan atasnya. Nah, alhamdulillah sudah terjawab ya Mas Yan, bagaimana tips-tips untuk membangun sebuah think tank yang bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut lagi ke diskusi. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, diperbolehkan langsung on mic atau boleh lewat kolom chat. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman, ada pertanyaan dari Bu Lisa. Nah, Bu Lisa ingin bertanya, biasanya sumber-sumber funding lembaga think tank itu selain jualan dari DN dan juga LN bisa dari mana aja ya, Mas Tegar? Nah, boleh Mas Tegar langsung jawab saja. Boleh diulang nggak pertanyaannya tadi? Oh iya, siap. Sebentar. Sumber funding think tank itu selain jualan dari DN dan juga LN, bisa dari mana aja? Apa sudah jelas, Mas? Ya. Funding ya. Jadi kalau sumber funding itu ini proses bootstrapping sebenarnya, proses yang ya bootstrapping, jadi compounded gitu. Kalau sepengetahuan saya dan saya di benchmarking ke beberapa think tank yang udah stable gitu ya, sumber funding itu ada yang saya kategorikan jadi 3 ya. Yang pertama adalah dari individu gitu ya, dari individu. Yang kedua dari government. Yang kedua ya, yang ketiga adalah dari bisnis gitu ya, atau entitas yang lain, atau B2B lah, business to business. Nah, kalau individu itu bisa dari foundation tertentu. Misal ya, ada satu think tank yang teman saya lead di situ dapat funding dari Zaki Foundation. Kalau teman-teman tahu Zaki Foundation tuh ya punyanya Mas Zaki, Bukalapak, X Bukalapak gitu loh. Nah, tapi biasanya ketika apa sih yang itu ada peluang di situ. Nah, kerjaannya apa supaya bisa dapat funding itu?
ya supporting gitu. Karena Mas Zaki itu punya sekarang punya venture capital gitu ya, namanya Init6, berarti think tanknya teman saya itu dia punya satu rules untuk mendukung research pasarnya, market research untuk startup yang atau perusahaan atau siapapun yang akan diinvest gitu ya, akan diinjek dana oleh si Zaki Foundation gitu ya, lewat Init6. Jadi ada individu Mbak Lisa dan teman-teman, ya misal Tanoto gitu ya. Nah ini tergantung. Terus mungkin di luar negeri gitu ya, siapa Crazy Rich gitu ya, atau Sultan mana gitu, itu bisa banget di approach dengan kita barter gitu ya, kita benefit relationship ya, beneficial relationship ya, kita bisa ngasih apa gitu, kita bisa support apa dan dia ngasih funding ke kita, atau kita financial engineering Mbak Lisa. Jadi misal gini, ini kayak family office gitu ya, misalkan ada sultan tertentu ya, ada Sultan A gitu atau Sultan Tegar gitu ya, amin gitu kan. Nah misalkan saya punya uang gitu ya, punya uang 100 triliun yang nganggur gitu. Nah, saya minta tolong wasit untuk mengelola itu gitu. Nah, nanti dari hasil kelolaan uang itu wasit dapat fee. Nah, fee itu yang bisa dinikmati selama kita mengelola uang tersebut. Nah, ini yang biasanya dilakukan di family office. Teman-teman bisa cari di Google family office gitu ya. Di Malaysia udah ada deh, kalau di Indonesia belum ada gitu. Singapura banyak banget gitu. Ini trennya di US gitu ya, family office gitu. Kalau teman-teman breakdown di VC gitu ya, venture capital itu ada banyak fundernya gitu ya, investornya itu kayak Rihanna gitu ya, Jay-Z gitu. Jadi penyanyi-penyanyi, atlet Muhammad Salah gitu ya, Cristiano Ronaldo kayak gitu-gitu. Nah itu uangnya dikelola oleh dia dan dia dapat fee. Nah di think tank juga ada yang kayak gitu. Itu dari personal ya. Jadi langsung benefit relationship atau financial engineering gitu. Itu satu kalau dari individu. Terus yang kedua dari government. Nah government ini berarti fundingnya sifatnya project based Mbak. Tapi ini dan biasanya lewat dedicated person gitu, nggak scalable banget. Nah di think tank yang saya juga terafiliasi gitu, itu kita dapat funding yang kontraknya 4 tahun dari ya salah satu plat merah gitu ya. Nah apa yang kita berikan ke dia? Yang kita berikan ke dia adalah proyeksi ekonomi, misal kalau di tempat saya gitu ya, proyeksi ekonomi, proyeksi misal ada kebijakan apa tertentu, nah itu proyeksi itu harus diberikan di deadline tertentu. Misal kalau di saya setiap tanggal 28 ada report, 29 diseminasi, tanggal 30 ikut serta mereka untuk merumuskan apa yang harus dilakukan di bulan selanjutnya. Itu kalau governance. Bisa juga lewat The Fed misal ya, atau Ausit gitu-gitu loh Mbak. Ya, itu kan semi government kan. Artinya apa? Fundingnya tuh sebenarnya dari NGO tapi lewat pemerintah gitu. Yang kayak misal teman-teman akses UNDP procurement gitu ya. Di salah satu beberapa proyek di situ yang list tendernya itu ketika diklik masuknya ke LPSE ke LPSE, di mana LPSE itu punya pemerintah. Kayak gitu, itu government. Terus yang ketiga dari entitas yang lain gitu atau NGO yang lain. Nah, NGO yang lain ini banyak banget, Mbak. Kayak ya kemarin Synergy Foundation dan sebagainya. Kalau yang mau dana abadi ya bisa coba approach Bill and Melinda Gates Foundation. Tapi apakah itu sesuai dengan culture kita? Nah, kita nggak tahu. Nah, tapi mungkin di dunia sana ada yang bentuknya kayak Bill and Melinda Gates, Bill and Melinda Foundation gitu, yang dia ngasih, atau Rabo Foundation gitu, yang dia ngasih funding itu 7 tahun gitu, 8 tahun gitu, 10 tahun lah, tapi under 10 tahun gitu, yang memastikan dia punya perwakilan supaya dia bisa engage sama Indonesia gitu. Nah itu banyak sekali di luar sana yang kita bisa approach. Nah cuman kita tinggal filtering kan, mana yang sesuai dengan, misalnya sesuai dengan wasit, mana yang enggak kayak gitu. Nah itu. Dan yang terakhir yang lupa saya sampaikan adalah ya kita ciptain funding kita sendiri gitu. Lewat apa ya? Lewat wakaf gitu kan. Nah kan wakaf bisa produktif nih. Saya nggak tahu nih ilmunya gitu. Saya nggak tahu ilmunya, tapi mungkin kalau di otak saya secara financial engineering, ya ini kayak reksadana misalnya, atau security crowdfunding misal gitu ya. Kita buka wakaf gitu ya. Terus
diproduktifkan dan nggak tahu nanti kayak gimana. Yang intinya adalah produktif dari sisi aset yang kita kelola. Ya mungkin itu sih. Atau kita jualan gitu ya. Kita jualan buku, kita punya sekolah akhirnya gitu. Dalam bentuk yayasan gitu loh, Mbak. Yang kita sempat obrolin juga, misalkan jadi yayasan, berarti nanti kita punya sekolah, punya apa kayak gitu. Yang itu kita bisa jadikan funding juga. Gitu kira-kira, semoga menjawab. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Tegar. Baik, terima kasih Mas Tegar atas penjelasannya dan juga Bu Lisa atas pertanyaannya. Insya Allah bisa ditangkap dengan baik ya bagi teman-teman peserta di sini juga. Nah, selanjutnya silakan, masih ada sekitar 4 menit. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Nah, mungkin sekalian memberikan info bagi teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan di awal-awal. Nanti insya Allah recordingnya bakalan di-share, bisa nonton dari recording tersebut ya. Nah, mungkin dari Mas Tegar sendiri, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin dari Mas Tegar ada closing statement, Mas? Ya, kalau saya sih gini, kalau kita mau develop think tank ini menjadi think tank yang bermanfaat ya, maslahah gitu ya, otomatis secara fundamental harus kuat gitu. Kan percuma visi yang bagus, misi yang bagus gitu ya, yang hebat banget lah, yang visioner, tapi fundamentalnya nggak baik gitu. Maka kita di sini ya sama-sama yuk kita bangun fundamental gitu. Nah, masing-masing di sini kan punya rules-nya kan gitu. Nah, kalau misal teman-teman tertarik di BD gitu ya, tertarik jadi gimana develop gitu ya, dan memberikan income gitu ya, memberikan source of fund gitu ya ke wasit gitu, dan pengen tahu lebih detail gimana tools tadi yang saya sampaikan itu bekerja, ya ayo kita sama-sama kita bangun bisnis development-nya wasit gitu. Yang by the way belum ada orangnya gitu kan. Saya perlu teman-teman yang asik gitu ya, kita meeting di cafe gitu ya, meeting di mana yang dinamis, dan nanti kita sama-sama belajar tools itu dan kita modifikasi, karena tools tadi semua itu bisa dimodifikasi, sangat-sangat bisa dimodifikasi supaya itu bisa bermanfaat untuk mindsetnya teman-teman di tempat yang lain. Kalau teman-teman paham itu, otomatis saya sih yakin ya wasit bisa berkembang secara bisnisnya gitu ya, dan 2 gardan itu lebih baik lah daripada 1 gardan gitu. Nanti bisnisnya jalan, fundamentalnya bagus, akademis sentrisnya juga jalan. Jadi ini bagus banget, dan wakaf itu belum ada kayaknya di Indonesia yang khusus di wakaf. Jadi ini keren banget gitu. Ya aku sih pengen setelah ini ya, setelah sharing ini ada yang tertarik dan mau kita sama-sama bangun wasit di bisnis development-nya. Gitu sih palingan. Mohon izin Mbak Lisa, gitu Mbak. Cocok. Silakan ya teman-teman yang tertarik, nanti boleh kabarin. Boleh mention di grup family. Terima kasih banyak Mas Tegar sharingnya. Masya Allah, terima kasih Mas Tegar. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Tegar, bagi teman-teman yang tertarik boleh nih mungkin PC dulu Mas Tegar untuk ngulik-ngulik informasi lebih dalam nih. Nah, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, nah untuk wasit session hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khair teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sharing session hari ini, dan juga Mas Tegar yang sudah meluangkan waktunya untuk men-sharing ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Jazakumullah Mas Tegar. Nah, terakhir saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair.
Ya, izin. Makasih ya Mas Tegar dan Mila. Ya, Mbak Lisa, sehat-sehat semuanya. Ya. Makasih Mila ya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Sama-sama Bu Lisa. Assalamualaikum.